di malam Jumat itu bilang wik-wik buat yang belum menikah, aneh. Itu mah jinah. Kalau sunnah itu bukan wajib, tapi dianjurkan. Lagian, zaman dulu ya yang gue tahu nih, cerita Rasul itu orang kalau poligami itu yang dinikahin tuh nenek-nenek, fakir miskin, janda, bukan anak gadis, ayu, pengen manten dipestain, kagak, bukan itu tujuannya. Jo, lu sebel nggak sih kalau misalnya dengar orang bilang tentang sunnah Rasul malam Jumat itu identik dengan wik-wik? Gila, itu mah emang orang yang otaknya udah diselangkangan, tahu nggak? Gue juga bingung siapa sih yang mulai. Nggak paham gue. Kenapa identiknya dengan sesuatu yang kurang bagus gitu. Itu kan juga buat yang sudah menikah. Enak aja loh, mana ada Rasul di malam Jumat itu bilang wik-wik buat yang belum menikah. Aneh. Itu mah jinah. Nggak, mungkin lebih ke kayak mindsetnya anak-anak muda lah, misalnya sunnah Rasul, ke arahnya pasti ke situ. Apalagi dengan malam Jumat, lebih ke situ sih sebenarnya. Bukan masalah orang kayak ke negatifnya. Ya, buat gue tetap orang akan identik sama anak-anak muda sih khususnya. Bercandaan seperti itu, ya sebel sebenarnya. Even udah menikah pun. Enggak lah, orang udah menikah tuh jarang tahu bercanda kayak gitu. Jarang tahu. Katanya orang kalau udah menikah itu nggak doyan-doyan banget loh. Katanya, kata temen gue sih. Biasa aja bro. Santai aja gitu, udah chill aja. Apa karena udah, ya udah aja gitu, udah santai. Ini lo jawab yang bisa lo aja ya. Sejauh mana lo memahami perbedaan antara wajib dan sunnah dalam Islam? Kalau sunnah itu bukan wajib, tapi dianjurkan. Sebaiknya dilakukan. Gitu. Itu kalau sunnah. Tapi kalau kewajiban ya fardu ain gitu anjay. Ada yang lo tahu? Iya, itu kan perbedaannya. Enggak, jenis-jenisnya, contohnya. Oke, jenis-jenisnya. Kayak misalkan sholat Jumat. Katanya buat pria itu adalah kewajiban, buat wanita menjadi sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak juga. Jika ada kesempatan boleh dilakukan. Kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Terus apa lagi? Makan minum tangan kanan. Makan minum dengan 3 jari. Makan minum dengan tangan kanan. Terus kemudian wudu juga. Ada juga kan, benar gak sih? Wudu tuh kalau misalkan, sunnahnya kalau misalkan kita tidak menemukan air ataupun dalam kondisi yang memang tidak mungkin lah gitu. Dan harus segera melaksanakan ibadah sholat, ya bisa tayamum kan? Gitu. Di udara misalkan, lagi naik pesawat, di kemacetan. Apa sunnah Rasul yang pertama kali lo pelajari dan kesannya terhadap sunnah itu apa? Jujur gue pasti nanya yang itu sih dulu waktu sunnah Rasul apaan sih malam-malam Jumat sunnah Rasul apaan sih? Yang lu tanyain di awal tadi gitu. Gue nanya kayak emang kenapa kok sunnah Rasul gitu maksud gue. Ya ternyata kan panjang. Ternyata mau berhubungan suami istri pun ternyata harus berwudu dulu. Kemudian ya lebih baik jika membaca. So ada bacaannya kan? Doanya. Ada doa-doanya toh gitu kan. Ya itu sih yang waktu gue zaman muda banget gue dalamin sih. Lo sebel nggak sama poligami? Yang orang banyak bilang itu sunnah, itu yang dilakukan Rasul dalam Islam. Sebel sih. Soalnya yang dikasih unjuk sejauh ini di sekitar gue ya, yang gue lihat, yang gue baca, ataupun yang gue dengar adalah ya memang karena sunnah untuk berpoligaminya. Padahal berpoligami itu kan yang gue tahu gitu kan, itu adalah untuk janda, untuk fakir miskin, untuk membantu kehidupan perempuan
yang memang kehidupannya tuh butuh ditolong gitu. Bukan yang cantik jelita, kemudian berparas lebih ayu gitu kan, ya itulah. Dan kita nggak tahu sebenarnya, gue belum pernah baca lebih dalam lagi nih, poligami kan sebenarnya ada izin dari istri pertama, satu, yang kedua itu juga, bagaimana memberikan hak dan kewajiban secara adil. Ya yang kita lihat depan mata kan orang cuma nikah punya istri duanya doang, hak dan kewajibannya kita kan nggak pernah tahu juga gitu. Lagian, zaman dulu ya yang gue tahu nih, cerita Rasul, itu orang kalau poligami itu yang dinikahin tuh nenek-nenek, fakir miskin, janda, bukan anak gadis, ayu, pengen manten, dipestain, kagak, bukan itu tujuannya. Kalau itu mah emang Harman Bor, anjay.